Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Firstly, all praise be to Allah, the Lord of the world, the King of the King, the Creator of the day after. Secondly, salawat and salam just to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. And then di sini saya Saadatul Madiniyah dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah teori komunikasi, yaitu teori komunikasi verbal dengan judul General Semantik. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori komunikasi verbal, yaitu teori fungsional bahasa atau General Semantik. Hanya dengan memfokuskan pada makna dan kata, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku. Aliran General Semantik menganggap bahwa bahasa harus dapat lebih merefleksikan dunia di mana kita hidup. Asumsi yang mendasari pemikiran General Semantik adalah bahwa the word is not the thing. Kata dianggap sebagai abstraksi dari realitas. Oleh karenanya, General Semantik memandang bahwa kata harus sedekat mungkin dengan realitas yang direfleksikan. Meskipun demikian, mereka menyadari bahwa ini suatu hal yang sulit, karena ketika kata merupakan suatu konsep yang statis dalam waktu yang panjang, realitas selalu dalam kondisi yang berbeda. Untuk memahami apa yang menjadi kajian General Semantik, kita harus mempelajari sifat-sifat dan simbol serta bagaimana cara menggunakannya. Setiap orang berusaha untuk berkomunikasi dengan sempurna dan selengkap mungkin. Setiap orang berasumsi bahwa setiap kata yang digunakan merujuk pada hal yang sama. Akan tetapi, kita lupa bahwa komunikasi adalah satu masalah peringkat dalam pemahaman. Untuk menghindari perangkap ketidaksamaan rujukan dan komunikasi, terdapat beberapa usul dan teori yang disampaikan oleh para ahli. Salah satunya adalah Alfred Korzybski, yang mengusulkan kesadaran akan abstraksi untuk menghindarkan ketidaktepatan komunikasi. Korzybski mengatakan bahwa setiap penutur harus tetap waspada akan fakta bahwa setiap kata mempunyai abstraksi sendiri, karena kata memiliki abstrak dan makna yang berhubungan dengan pengalaman. Ia berpendapat bahwa komunikasi kita hanya sampai pada tahap mendekati dan tidak pernah sempurna serta lengkap. Korzybski melambangkan asumsi dasar teori General Semantik, yaitu yang pertama, bahasa tidak lengkap mewakili kenyataan. Yang kedua, kata-kata yang menangkap sebagian saja aspek kenyataan. Menurut Korzybski dalam bukunya yang berjudul Science of Sanity, yaitu penyakit jiwa. Jiwa yang disebabkan karena keracunan menggunakan bahasa. Jika Anda ingin sehat, maka gunakanlah bahasa dengan cermat. Ternyata anjuran pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya berasal dari lembaga bahasa saja, tetapi juga dari psikiater. Adapun konsep dasar General Semantik yaitu yang pertama, time building. Hidup manusia terikat oleh waktu. Waktulah yang menentukan dan mengubah realitas kita. Yang kedua, extension not intention. Setiap individu itu berpikir, mengevaluasi setiap proses dalam mendapatkan suatu hal sebelum menetapkannya menjadi suatu kesimpulan, bukan tidak mempertimbangkan bahwa secara verbal suatu kejadian diterjemahkan melalui kata-kata. Dengan bertindak seperti ini, maka akan lebih mendekatkan individu dengan fakta dan realitas. Namun, kita harus mengakui bahwa segala hal yang kita tahu merupakan bentuk fenomena yang diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Process Oriented Universe. Alam semesta merupakan proses perubahan dari segalanya. Segala yang terjadi di dunia ini dinamis, artinya selalu berubah secara konstan. Oleh karena itu, kita harus selalu sadar akan segala perubahan. Yang keempat yaitu Conditionality and Delayed Reaction. Respon kita haruslah kondisional, bukan dikondisikan.
Artinya, respon kita harus melalui penundaan dan modifikasi, bukan otomatis. Untuk itu, kita harus menghindari reaksi yang baku terhadap kelas atau kelompok orang tertentu dan menyadari adanya perbedaan di antara individu atau anggota kelompok dan menyesuaikan respon kita. Selanjutnya yang kelima yaitu identification. Penaruh perhatian pada abstraksi dalam bahasa yang dapat menyebabkan keracunan dalam pemberian makna. Ketika kita menyampaikan sesuatu tentang realitas yang kita sampaikan sebenarnya bersifat subjektif bukan objektif, karena realitas berdasarkan pandangan kita sendiri. Selanjutnya yang keenam yaitu dating and indexing. Pemberian tanggal dan indeks sebagai penanda yang mengingatkan kita bahwa yang terjadi tidak akan pernah sama. Tidak hanya kata-kata, tempat, acara, ataupun hal lainnya tidak akan memiliki makna yang sama di waktu dan tempat yang berbeda. Pemberian tanggal pada fakta dan opini memberikan kemungkinan perubahan. Contoh studi kasus pada teori fungsional bahasa atau general semantik yaitu yang pertama, misalnya apa yang sedang Anda pegang sekarang misalnya adalah sebuah buku. Buku adalah kategori yang didasarkan pada kenyataan bahwa buku adalah kumpulan kertas yang dijilid. Jadi, buku yang sedang dipegang ini satu kategori dengan buku catatan anak sekolah dan buku induk di kantor. Kita mengabstraksikannya dengan melihat materialnya, tetapi jika kita melihat fungsi informasinya, kita menyebut buku ini satu kategori dengan surat kabar dan majalah. Contoh yang kedua yaitu ketika Anda ditanya apa pekerjaan Anda, maka Anda menjawab mahasiswa ilmu komunikasi. Mahasiswa ilmu komunikasi menunjuk rujukan yang lebih banyak. Namun ketika Anda menjawab mahasiswa UNPO, maka lebih abstrak lagi karena di UNPO ada beberapa fakultas juga. Contoh yang ketiga yaitu kita menyebut misalnya makanan Padang itu pedas, mobil itu mewah, rumah itu bagus. Dengan kata-kata itu kita mengasumsikan makanan Padang itu pedas. Padahal perasaan kita lah yang menilai bahwa makanan itu pedas. Orang lain mungkin merasa biasa-biasa saja atau bahkan merasa tidak pedas sama sekali. Untuk mengatasi kesalahan itu, maka dibuatlah penambahan kata yaitu makanan Padang itu pedas menurut saya. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang memiliki asumsi atau pendapat yang berbeda tentang suatu benda ataupun lainnya, kita tidak bisa menyamakan pendapat kita dengan orang lain, karena penilaian seseorang itu bersifat subjektif bukan objektif. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori fungsional bahasa atau general semantik adalah komunikasi adalah proses sosial dari orang-orang yang terlibat dalam hubungan sosial dan memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal. Dalam kenyataannya, bahwa proses komunikasi itu tidak selamanya lancar. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dan unsur-unsur yang mestinya ada dalam sebuah komunikasi. Kesalahpahaman dalam komunikasi sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik antar masyarakat. Untuk menghindari miscommunication ini, maka seorang komunikator harus memilih kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikannya, serta melihat dan mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata yang digunakan. Oke, baiklah, mungkin itu sedikit ulasan tentang teori fungsional bahasa atau general semantik yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.